Ya, kembali di dialog di Jurnal Pagi hari ini terkait dengan satu hal yang kemudian disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk produksi perikanan tangkap selama masa El Nino berlangsung tahun ini diprediksi akan mencapai 6,3 juta ton. Ini Anda melihat target ini seperti apa, Pak Riza? Apakah ini realistis atau seperti apa? Ya, mengingat El Nino diperkirakan hanya sampai dengan akhir 2015 gitu ya, 4 bulan lagi. Iya, saya kira kalau angkanya dikatakan sampai kita bisa meningkatkan sampai 6,3 sepanjang masa El Nino berlangsung, saya kira terlampau berlebihan ya. Karena sesungguhnya potensi ikan Indonesia dalam setahun itu pada kisaran 6 sekian juta ton ya. Dan yang boleh dimanfaatkan itu dalam kondisi lestari itu sekitar 5,8 gitu. Saya dengar ada koreksi data terbaru tapi pada kisaran angka itu. Jadi kalau pada periode El Nino saja angkanya sampai 6 juta lebih, saya kira banyak negara lain yang tersinggung tentunya. Apakah itu ikan dari perairan kita atau kita ambil dari tempat lain kan begitu. Iya, mengingat beberapa strategi kemudian belum terlalu maksimal diterapkan. Kalau kita bicara soal peluang ekspor sendiri terkait dengan kita bicara soal kondisi ideal lah ya. Kalau kita memang sudah bisa memanfaatkan El Nino ini dengan baik gitu, ada satu potensi ekspor yang bisa kita dapatkan. Seberapa besar Anda melihat kemungkinan ini? Ya, sebenarnya cukup besar ya. Karena ikan-ikan di antara ikan-ikan yang booming nantinya, yang saat ini yang kita harapkan itu ya pada masa-masa El Nino ini adalah ikan-ikan ekspor ya, di antaranya semisal seperti beberapa jenis tuna misalnya ya, yang itu selama ini kita ekspor. Ditambah lagi memang saat ini terjadi penguatan nilai dolar begitu ya. Meskipun tidak begitu baik untuk bangsa kita, tapi paling tidak dalam konteks perdagangan, ekspor, harusnya dia memberikan nilai yang positif, ya. Karena satu sisi produksinya bisa ditingkatkan, di sisi yang lain pasarnya mendukung untuk itu, gitu ya. Ini peluang yang besar. Sedang ke dalam negeri sendiri, ya, kalau kita lihat dari 18 jenis ikan konsumsi yang ada di Indonesia, maka sebagian besar diantaranya itu juga berpeluang untuk booming pada masa-masa El Nino ini, ya. Maka kita bisa bayangkan bila mana itu optimal, gitu, kebutuhan protein bangsa kita bisa dipenuhi dari ikan sesungguhnya pada masa-masa saat ini, kan, gitu ya. Sehingga harusnya polemik terkait dengan kebutuhan daging, saya ambil contoh ya, atau telur dan lain sebagainya, itu pada masa-masa tertentu, periode-periode seperti ini, itu bisa kita tutupi ya, sebagai bagian dari strategi nasional kita untuk bisa memenuhi kebutuhan domestik dan pasar internasional. Walaupun ini juga kembali ke pola konsumsi masyarakat ya. Pola konsumsi, saya ingin katakan bahwa selalu ada dua sisi. Ada positifnya ya, begitu perubahan iklim El Nino itu juga pun sama ya, ada positifnya dan ada negatifnya. Kita banyak mengelaborasi tentang negatifnya ya, tapi gagal dalam banyak hal untuk memberikan strategi yang mantap gitu ya, terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan peluang-peluang yang ada tadi ya, atau bahkan terlambat, sering terlambat. Nah, saya berharap mungkin ke depan ini kita perlu benahi ya, supaya kita punya satu kesiapan begitu menangkap peluang-peluang ini tadi gitu ya, terutama dalam kaitan dengan merapihkan ya sistem logistik ikan nasional kita. Ya, melihat El Nino ini kemudian hanya berlangsung sampai dengan akhir 2015, permasalahan terkait juga dengan daging sapi juga ini sedang terjadi ya. Betul. Melihat pola konsumsi masyarakat yang sudah ada gitu, sejauh mana ini akhirnya mungkin ya dalam 4 bulan inilah ya akan, atau dalam waktu dekat ini dapat memberikan satu solusi terkait dengan ya sumber protein yang memang dibutuhkan masyarakat, tapi akhirnya tidak bisa tercukupi karena harganya terlalu mahal gitu ya. Saya kira yang bisa dilakukan adalah dalam 3 hal ya. Pertama, memastikan bahwa produksinya berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya. Ya, jadi perlu ada dukungan-dukungan tadi ya, pengetahuan ya, teknologi kepada masyarakat kita yang cepat saja, yang mudah gitu ya, tentang lokasi dan lain sebagainya itu. Yang kedua, tentu memastikan juga terkait dengan distribusinya. Karena kalau produksinya meningkat lalu ternyata distribusinya tersendat,
ya, karena kan ada daerah-daerah yang tidak mendapatkan keuntungan dari El Nino ini, ya. Dalam situasi seperti itu kan harusnya ada insentif dia, ada distribusi, ya, sehingga sistem logistik pangan nasional itu tidak kacau, gitu ya. Daerah-daerah yang minim tentu itu bisa disuplai dari yang dominan, gitu ya, sehingga pada akhirnya baik itu untuk konsumsi maupun industri itu bisa terpenuhi, kan gitu. Yang ketiga, pemerintah bisa melakukan semacam operasi pasar lah, bisa kita katakan, untuk menjaga harga itu tidak justru satu sisi mencekik nelayan-nelayan kita, ya, di sisi yang lain justru memberatkan konsumen kita, kan begitu ya. Lagi-lagi yang untung yang di tengah, gitu ya. Dalam situasi seperti ini kan pemerintah harus bisa memastikan, misalnya memberitahu tidak terjadi spekulan atau spekulasi ya yang merugikan nelayan kita maupun konsumen kita dengan harga yang ditetapkan yang secara rasional bisa diterima, ya, gitu, pihak tengah ini bisa mendapatkan ikan ataupun mungkin spesies lain dengan harga yang rendah namun menjual ke pihak lain dengan harga yang sangat tinggi, gitu ya. Tinggi, misalnya seperti itu, ya. Jadi misalnya seperti fenomena yang sekarang terjadi, ya, benar dolarnya naik tapi harga ikan dalam negeri kok turun, ya, padahal ikan, ya, seperti saya katakan, misalnya udang, misalnya itu disebut di dalam pasar internasional disebut sebagai white gold, emas putih, yang selalu aja harganya itu ditentukan oleh, kalau tidak yen, US dollar. Tapi kenapa di dalam negeri kita mengalami penurunan, kan gitu. Fenomena turunnya ini itu kan bisa mengindikasikan bahwa ada yang main di sana, mengekspornya dengan harga tinggi tapi membeli dari pembudidayanya rendah, kan gitu. Pun yang sama boleh jadi dengan garam semisal, kan gitu. Ya, dari sebetulnya strategi pemerintah sendiri untuk melakukan operasi pasar gitulah ya di perikanan di Indonesia, sebetulnya seberapa efektif strategi tersebut dilakukan untuk akhirnya mengatasi permasalahan tadi yang Anda sebutkan? Sangat efektif saya kira, ya. Persoalannya begini, jenis komoditas ikan itu tidak bisa disimpan dengan lama, ya. Semakin lama disimpan ada dua konsekuensinya, harganya semakin turun, atau yang kedua ongkos produksi semakin tinggi karena butuh es untuk menyimpan dan seterusnya. Maka dalam waktu yang dia butuh dijual dengan cepat, dalam situasi seperti itulah spekulan-spekulan pasar tadi itu memiliki kemewahan untuk mempermainkannya. Dan fenomena ini itu terjadi di berbagai negara. Bahkan di laporan FAO yang terbaru di 2014 mengatakan bahwa poin ketiga yang menghambat kesejahteraan masyarakat nelayan kita itu adalah spekulan-spekulan pasar tadi. Karena pasar itu cenderung tidak adil kepada mereka. Nah, dalam situasi yang seperti ini, hanya negara yang bisa melakukannya, pemerintah yang bisa mengintervensi itu. Tidak mungkin yang lain. Misalnya ya, masyarakat yang tinggal di pesisir, di pulau-pulau kecil, kan dia tidak tahu berapa harga sesungguhnya di pasar internasional, berapa harga sesungguhnya di pasar Keramat Jati misalnya, kan dia tidak mengetahui itu. Yang tahu itu adalah pabrik-pabrikan begitu ya, yang bisa mengetahui itu semuanya. Kalau pemerintah bisa meneruskan informasi tadi, bahkan menetapkan harga bawahnya misalnya, khususnya untuk ikan-ikan konsumsi. Kalau tidak bisa 18 ya kita pakai 8 sajalah dulu ya dalam waktu beberapa hari waktu ke depan. Dalam situasi seperti itu saya kira itu akan sangat membantu sehingga dengan sendirinya ya by nature itu pelaku-pelaku pasar yang nakal gitu ya itu bisa Baik. Oke. Kita ke potensi kelautan lain yang kemudian saya melihatnya ini ada sedikit kondisi ironis. Kalau bicara soal dampak dari El Nino, dampak positif dari El Nino adalah dapat memberikan manfaat positif bagi petani garam. Namun kemudian kalau kita lihat proyeksi impor maksud saya, garam sendiri tahun 2015 mencapai 1,9 juta ton gitu ya, atau mungkin Anda tadi menyebutkan bisa sampai 2 juta ton. Sampai Juni sudah dikeluarkan izin 1,5 juta ton gitu. Anda melihat ini seperti apa? Ya, ini saya sebenarnya menyayangkan gitu ya, karena memang kalau kami lihat sentra-sentra garam ya, anggota-anggota kita yang di Lombok Timur, di Pantura Jawa misalnya, optimismenya untuk bisa bangkit itu tinggi sekali gitu. Harapannya juga besar sekali untuk bisa itu. Karena secara teknis ya, saya bisa mengatakan bahwa kami percaya betul masyarakat petambak garam kita ya, atau petani garam kita itu memiliki kapasitas untuk menghasilkan produksi garam yang memadai, yang layak gitu ya, yang layak untuk dikonsumsi maupun untuk industri ya. Hanya saja memang bahwa secara kuantitas ya itu tidak mencukupin atau belum mencukupin. Saya kira itu lebih kepada faktor ketidaktertiban kita ya dalam menyepakati pemanfaatan ruang-ruang yang potensial tadi. Ya, saya mengambil contoh misalnya fenomena El Nino ini ya. Ya, kalau memang dianggap kan dia tidak terjadi di
artinya tidak mungkin bisa terjadi dalam wilayah perairan Indonesia yang begitu luas ini semuanya mengalami dampak peningkatan suhu yang sama, kan begitu, tidak seperti itu, ya. Bahwa ada yang mengalami peningkatan suhu begitu ya, panas yang cukup tinggi dan seterusnya, yang dianggap itu bisa berpotensi untuk proses penggaraman menjadi lebih baik begitu. Dan di lokasi-lokasi ini sayangnya saya tidak melihat itu menjadi cukup memadai sentra-sentra garamnya, kan begitu ya. Jadi saya pikir pendekatan pemanfaatan ruang kita dalam kaitan dengan peningkatan produksi garam ini itu perlu dipikirkan dengan baik, ya, dengan memasukkan unsur ya perubahan iklim tadi itu, fenomena iklim tadi itu ke dalam pilihan-pilihan lokasi, sehingga kita pada musim barat, musim timur itu selalu diuntungkan dalam kerangka untuk meningkatkan produksi garam nasional begitu. Oke, karena secara kualitas sebetulnya petani garam kita bisa memproduksi garam-garam yang bahkan bisa diserap oleh industri, namun secara kuantitas belum bisa untuk memenuhi gitu ya. Ya, kuantitas ini kan dia perdebatan ya. Sekali lagi saya katakan perdebatan, karena pada akhirnya kalau kita mundur ke belakang, ya banyak sekali sentra-sentra garam di Republik ini. Ya. Bahkan bisa dikatakan salah satu bisnis yang tua di Indonesia ya bisnis garam, kan begitu ya. Kalau kita percaya dengan situasi seperti itu, pertanyaannya mengapa sekarang mengalami pengurangan ladang-ladang garam kita? Pengurangan ladang-ladang garam ini kan lebih disebabkan karena memang pasarnya itu tidak memberikan insentif terhadap itu. Ya, pemerintahnya tidak melakukan proteksi tadi terhadap jaminan harga, termasuk sampai sekarang kan harga dijual dengan harga murah, nggak cocok dengan biaya produksi. Bahkan dengan kualitas garam yang paling baik pun dihargai dengan harga sangat murah. Oke, Pak Riza, kita harus jeda sebentar. Pemirsa, kami juga masih mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 081183355551 atau melalui pesawat telepon di 02152900308 atau 02152900311. Ya, kembali di dialog kita hari ini, bagaimana memanfaatkan El Nino itu menjadi salah satu topik yang kita bahas sampai dengan segmen ini di Jurnal Pagi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sempat gemas kepada Menteri Perdagangan bahwa mengeluarkan izin impor garam di saat panen garam gitu ya. Dan tentu saja ini juga akhirnya berdampak ke beberapa hal, diantaranya adalah ada badan khusus ataupun divisi khusus yang akan menyelidiki apa yang salah dengan data terkait dengan impor garam ini. Kalau kita lihat dari beberapa kementerian sendiri secara data, Anda juga tadi menyebutkan ada perbedaan lah ya terkait dengan kebutuhan garam nasional sendiri. Tentu saja ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan El Nino ini secara maksimal. Seperti apa Pak? Kalau mengikuti fenomena 5 tahun terakhir paling tidak ya, saya kok menyimpulkan bahwa sesungguhnya persoalan garam kita ini bukan di lingkungan kita, bukan di alam kita ya, bukan di masyarakat kita gitu. Bukan karena masyarakatnya nggak bisa berproduksi garam, tapi juga ada persoalan di internal pemerintahan kita gitu. Hal yang paling mudah ya itu adalah terkait dengan data. Misalnya karakter data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian misalnya itu cenderung pesimistik, ya, selalu dia lebih rendah. Ya, sehingga memberi peluang untuk impor. Di sisi yang lain, untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan itu selalu optimistik. Dia selalu bisa mencapai target. Itu karakternya, umumnya seperti itu. Kalau dilihat, diperhatikan. Saya ingin mengatakan, kalau basis datanya itu mengalami dinamika yang sangat begitu ya, sangat beragam, maka pastilah keputusan-keputusan yang diambil itu berpeluang tidak tepat. Ya, maka saya kok berpikir ya dalam pemerintahan baru ini kita berharap Pak Jokowi bisa menuntaskan ini. Ya, Presiden persoalan garam ini itu persoalan lebih leadership saya kira ya. Perlu ada strong leadership untuk memastikan bahwa pengurusan garam itu firm pada satu kementerian yang tepat begitu.
lalu dibenahi semuanya ya, dari hulunya mulai datanya dan seterusnya ya. Kita belajar dari India ya, revolusi India itu dimulai dari garam ya, ketika Mahatma Gandhi mengatakan anak-anak India itu makan garam, maka ladang-ladang garam itu harus dikuasai oleh orang India, kan begitu. Kita pun saya kira sudah saatnya ya, garam ini jangan dibiarkan polemiknya terjadi antar kementerian seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ya, ada perang antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, perindustrian kan selalu seperti itu terjadi. Saya kira tidak boleh terjadi lagi pada pemerintahan ini. Ini harus diakhiri. Walaupun memang sedang terjadi ya. Walaupun sedang terjadi ya, saya kira tidak boleh lagi karena ternyata konflik internal kementerian itu ya, antar kementerian tadi itu memberi implikasi buruk terhadap upaya kita mendorong kedaulatan dalam hal garam tadi. Langkah realnya apa sebetulnya, Pak Riza, bicara soal garam ini sebelum kita ke perikanan nanti ya? Tata kelolanya dibenahin. Ya, tadi termasuk datanya dan lain sebagainya harus diperkuat ya. Tata produksinya ya, saya ingin mengusulkan tadi supaya dimasukkan ya analisis tentang iklim ya, dinamika iklim yang ada di Indonesia dalam penentuan lokasi-lokasi tadi, sehingga penetapan tata ruang kita itu bisa memberikan kepastian terhadap usaha garam ya. Jangan lagi seperti yang ada di Nusa Tenggara Timur, ladang-ladang garamnya diancam oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Nggak ada perusahaan pertambangan bisa mengamankan garam, kan begitu. Masa kita makan limbah garam, limbah tambang, kan tidak bisa seperti itu ya. Maka tata ruang kita harus bisa memproteksi ya ladang-ladang garam yang potensial tadi itu. Yang ketiga ya dibenahin pasarnya. Pasar yang dibenahin ini untuk memastikan tidak ada yang dirugikan. Petani-petani garam kita, ya petambak-petambak garam kita itu harus bisa mendapatkan nilai ekonomi yang baik, ya lebih baik, sehingga dengan demikian bisa memiliki sejahtera, dan dalam konteks sejahtera itulah dia bisa mengentaskan kemiskinan, persoalan-persoalan produksi garam kita dan seterusnya. Ini ketiga-tiganya harus dijalankan dengan baik. Gitu. 4 bulan sisa tahun 2015 ini, dapatkah El Nino dapat dirasakan oleh petani garam? Bisa, boleh jadi ya. Kalau untuk 4 bulan ini untuk membenahi seluruhnya saya kira waktunya cukup pendek. Tapi paling tidak pemerintah ya, khususnya presiden, saya kira berharap bisa segera menuntaskan, jangan lagi ada terjadi polemik antar kementerian, sehingga firm begitu ya, data kita satu ya untuk urusan garam ini. Yang kedua pasarnya ya, supaya daya serap dalam negerinya bagus gitu. Jangan lagi dibeli dengan harga yang murah, dibeli dengan harga yang layak. Kami percaya bahwa negara tidak akan rugi ya bila mana memberikan harga yang layak pada petambak garam itu atas penjualan garamnya. Baik. Kemudian di perikanan sendiri sebetulnya ya untuk kemudian memaksimalkan El Nino ini semacam intisari lah ya dari hal yang tadi Anda sebutkan, selain ada operasi pasar dan lain sebagainya, sosialisasi, apalagi sebetulnya yang dibutuhkan? Kita sekarang sudah punya M-Fish itu ya, jadi Kominfo sudah membuat satu instrumen ya dari mobile phone itu untuk memberikan informasi-informasi cuaca ya, lokasi-lokasi penangkapan ikan dan seterusnya. Hanya saja ini masih pilot project di beberapa tempat. Saya kira kalau bisa diintensifkan dalam 1-2 bulan ke depan distribusinya, lalu nantinya itu bisa digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi tadi, paling tidak ya lokasi-lokasi penangkapan ikan yang potensial ya. Yang kedua, jenis-jenis ikan yang potensial di sana. Jenis ikan yang potensial ini akan berhubungan nanti dengan jenis alat tangkap yang akan digunakan ya. Lalu dengan demikian, kalau ini bisa kita berikan kepada masyarakat kita, maka harapannya ya terjadi efisiensi dalam menggunakan modal produksi. Ya, tidak perlu lagi menangkap ikan dengan spekulatif ya, atau bahkan merugi ya. Maka dengan demikian saya kira itu keuntungannya akan maksimal untuk masyarakat nelayan kita, dan juga harga ikan di pasaran itu akan jadi lebih stabil ya bagi konsumen. Yang terakhir tentu dalam El Nino ini saya berharap ya, kita berharap ada ada rencana aksi nasional ya, yang itu bisa kita perkuat setiap tahunnya, tapi paling tidak sudah punya dasar ya, dasar saintifik yang kuat ya, dasar praktis yang kuat ya, dasar keorganisasian yang kuat, sehingga pada periode-periode semacam ini itu kita bisa betul-betul memanfaatkannya, tidak lagi kagetan-kagetan gitu ya. Ojo kaget lah kan, gitu. Ya, semoga memang El Nino ini dapat menemukan
menemukan sebuah formulasi yang kemudian bisa kita jadikan template di setiap tahunnya, dan mungkin siapa tahu akan ada pola-pola perbaikan yang tentu saja bisa diaplikasikan di luar bagaimana kita memanfaatkan El Nino ini ya. Baik Pak Riza, terima kasih atas analisa Anda dan juga informasi yang sudah disampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya di Jurnal Pagi.